Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya kita dapat menjalankan ibadah di malam ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan ibadah salat tarawih berjamaah malam ini, izinkan kami sebagai MC menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, yang bertindak sebagai petugas pada malam ini adalah saya sendiri sebagai MC, Bapak Dede Abdus Salam sebagai imam sholat isya, dan Ustadz HM Toha sebagai imam sholat tarawih, kultum, dan witir. Adapun Bapak Haji Ahmad Kosasih sebagai Bilal. Alhamdulillah semuanya telah berada di tengah-tengah kita. Sementara itu, untuk petugas pada esok malam adalah Faruk sebagai MC, Bapak Anjar Ramdana sebagai imam sholat isya, dan Ustadz Ahmad Ma'ruf SAG sebagai imam sholat tarawih, kultum, dan witir. Adapun Rahmat sebagai Bilal. Kepada yang terhormat diharapkan untuk mempersiapkan diri. Yang kedua, laporan hasil pengumpulan infak dan sedekah untuk malam sebelumnya yaitu berjumlah Rp500.000. Total sampai dengan malam ini berjumlah Rp3.585.000. Untuk itu kami ucapkan jazakumullah khairan kasiron kepada jemaah yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan berlipat ganda. Demikian kiranya pengumuman yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Rasulullah, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan nikmat panjang umur. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada malam yang ke-6 di bulan Ramadan. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan berbagai macam nikmat, sehingga patut kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita kalau kita selalu konsisten mengikuti risalah yang dibawa olehnya, kita akan mendapatkan syafatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya jadwal malam ini bukan jadwal saya, tetapi memang resiko ya, karena saya sebagai pengurus, maksudnya mewakili Pak Haji Woto ini sebenarnya. Haji Woto yang harusnya ngasih kultum, bukan saya. Nah, jadi saya mewakili
malam ini kita mengadakan sholat tarawih yang penting jalan ada kultumnya. Tadi sudah disebutkan oleh saya ayat tentang puasa, yaitu hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Jadi puasa yang kita laksanakan ini puasa wajib. Diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kalian, untuk menjadikan kalian sebagai orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu sekalian, disinilah stressingnya. Saya ingin menekankan takwa itu sendiri. Kadang kita sering mengucapkan kata takwa, tetapi kita sendiri hanya mengetahui ya, definisi takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, ini singkat tapi sulit untuk dilaksanakan. Menjalankan segala perintah Allah, perintah Rasulnya, menjauhi segala larangannya. Nah, tentunya kita akan sulit mengetahui apakah kita sudah bertakwa apa belum. Nah, Al-Quran memberikan penjelasan kepada kita, bahkan di ayat-ayat pertama surat Al-Baqarah, ciri-ciri orang bertakwa. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya ya. Nah, ini di sini kan ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad, itu sebagai pedoman kita semua. Jadi kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, tentunya kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasul. Kalau kita tidak berpedoman kepada itu, ya tidak akan selamat. Nah, makanya kalau orang yang berpedoman kepada Al-Quran disebut orang yang bertakwa. Bagaimana orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama adalah dia beriman kepada yang gaib, yang tidak dapat dirasakan, yang tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar. Ya, pokoknya panca indera tidak laku dah untuk barang-barang gaib itu. Bukan barang gaib yang pengertiannya macam-macam ya. Di sini barang gaibnya itu adalah seperti Allah, malaikat, ya, surga, neraka, qada dan qadar. Itu adalah gaib. Kita harus beriman kepada yang gaib tersebut. Apakah Bapak dan Ibu percaya kalau dalam kehidupan sehari-hari ditemani dua malaikat? Percaya enggak? Percaya kan? Malaikat Raqib dan malaikat Atid yang mencatat kalau kita berbuat jelek nih, dicatat. Ah, berbuat jelek nih hari ini. Berbuat baik dicatat juga. Dan catatan itu yang dikumpulkan oleh malaikat, sehingga nanti di padang mahsyar, yaumul mahsyar, itu akan ditimbang mana yang beratnya, baiknya apa buruknya. Nah, kalau kita tidak percaya kita ditemani dua malaikat itu, ya berarti kita nggak percaya kepada yang gaib. Ya. Apakah Ibu percaya kalau Allah selalu mengawasi kita? Percaya kan? Nah, kalau percaya berarti kita sudah menunjukkan bahwa kita itu orang yang bertakwa karena mengandung ciri tersebut. Nah, ini ya. Jadi beriman kepada yang gaib, kepada surga, kepada neraka. Naudzubillah ya, banyak orang yang kadang-kadang
sembarangan, tidak percaya sama surga, tidak percaya sama neraka. Ya kalau sudah meninggal, meninggal aja, udah nggak ada urusan dengan urusan dunia. Padahal di sana dihisab, ya, urusan kita di dunia, kelakuan kita di dunia itu dihisab, sehingga kita masuk surga atau masuk neraka. Nah, selama masih ada iman, banyak dosa, menurut para ulama itu kita masuk neraka dulu. Nanti setelah habis dosanya baru diangkat masuk surga juga kalau ada imannya. Iman kepada yang 6 itu ya, rukun iman. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ketika kita percaya kepada yang gaib, ketika kita percaya kepada semua yang tidak terlihat oleh kita, maka disitulah salah satu ciri sebagai orang bertakwa melekat pada diri kita. Yang kedua, wa yuqimunas sholata, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat itu adalah ciri orang yang bertakwa. Maka kita pada malam ini yang datang ke mushola ini, insya Allah jadi masjid nih ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan setelah ini jadi masjid nih, kita berharap. Jadi yang datang ke mushola ini insya Allah merupakan orang yang memiliki ciri orang bertakwa, karena mendirikan sholat. Mendirikan sholat dengan melaksanakan sholat, menurut para ulama beda ya. Kalau melaksanakan sholat hanya sholat aja, tetapi ketika di luar sholat dia tidak mencerminkan orang yang melakukan sholat. Kan di dalam sholat itu kan ada ya, yang doa itu ya, doa iftitah itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semuanya adalah milik Allah. Jadi kalau semuanya milik Allah, kita hanya diberi gadaian aja, dipinjemin doang. Semua yang kita miliki itu dipinjemin doang. Nyawa kalau diambil, ya matilah kita, ya. Harta, Allah tidak sulit mengambil harta kita. Begitu bergelimang harta, begitu banyak, ketika dicabut sekejap habis, ya. Nah itu, jadi kalau misalnya orang yang mendirikan sholat, ketika kehilangan harta tidak terlalu panik, ketika mendapatkan harta tidak terlalu berbangga-bangga, ya. Nah memang sih ada fabini mati rabbika fahaddis. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, maka ceritakanlah. Ceritakan itu bukan berarti kita membangga-banggakan harta itu, tetapi kita memberikan manfaat dari harta tersebut untuk orang lain yang membutuhkan. Nah itu ya pengertiannya. Jadi fabini mati rabbika fahaddis itu di dalam surat Ad-Duha ya. Nah jadi di situ bukan berarti kita membangga-banggakan harta, tetapi harta kita adalah milik Allah, dititipkan kepada kita, yang sebagian dari harta tersebut adalah milik orang lain yang membutuhkan. Itu ya. Makanya ada syariat zakat, ada sedekah dan sebagainya. Itu ciri yang kedua. Jadi melaksanakan sholat. Amibil wa yuqimuna sholata wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, tadi sudah kesinggung. Dan dari apa yang telah dirizkikan oleh Allah kepadanya, itu dibelanjakan di jalan yang benar. Jadi dinafkahkan, disodakohkan, ya. Jadi harta yang kita miliki itu ternyata hanya titipan, ya. Banyak orang yang membutuhkan, banyak orang yang di bawah kita semua, ya. Kita jangan melihat ke atas dalam harta, kita harus melihat ke bawah. Kalau melihat ke atas ya nanti nafsu terus. Orang punya ini kita pengen, ya. Tapi kalau kita melihat ke bawah, wah, kita ini udah lebih dari mereka. Maka apabila kita punya kelebihan, maka kita berikan kepada yang membutuhkan.
Jadi sedekah itu bukan dalam ketika kita berbahagia saja, ketika kita senang, tetapi sedekah itu dianjurkan ketika kita juga dalam sempit, ya, fisarra'i wad-dharra'i, ya. Jadi sedekah itu kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, yang berhak, baik kita dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sempit. Sempit artinya rezeki kita lagi seret nih, sedekah jalan terus, ya. Dan itu lebih bermanfaat, lebih dinilai oleh Allah kita bersedekah ketika kita sempit. Cuman kadang-kadang akal kita yang sering bicara, ya boro-boro saya ngasih, saya aja lagi seret nih kan gitu. Padahal itu yang lebih dinilai oleh Allah. Jadi banyak cerita-cerita sahabat itu ketika memiliki barang yang cuman yang buat dia makan, tapi ada yang lebih membutuhkan, itu dikasih, ya, gampang buat dia gitu, dan dia bisa nyari lagi. Nah seperti itu, ya. Itu kalau cerita Sayyidina Ali ketika habis dagang, ya, datang ke rumah, itu dia masih pusing kalau di kantongnya masih ada uang, ya. Kalau kita kan pusing kalau di kantong kita nggak ada uang, ya, terbalik. Kalau Sayyidina Ali itu pusing, maka dibagi-bagi oleh dia. Jadi pulang dari pasar setelah berdagang, keuntungan itu dibagi-bagi, ya, dibawa ke rumah hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja. Bahkan kalau datang ke rumahnya, ya Fatimah, adakah sarapan pagi ini untuk saya? Tidak ada mas, mungkinnya kalau zaman sekarang, ya, tidak ada ini. Ya udah kalau gitu saya puasa. Jadi lebih baik puasa. Kalau tidak ada apa-apa lebih baik puasa. Beda dengan kita sekarang, kalau tidak ada apa-apa, lah kemarin uang belanja dikemanain? Nah gitu, beda, ya. Nah jadi ini adalah orang-orang yang bertakwa, ya, zaman dahulu yang patut kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu sekalian, masih ada lagi ciri orang bertakwa. Mereka itu beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada mereka, seperti Al-Quran. Allah turunkan, itu percaya kepada Al-Quran. Bahkan kita dianjurkan di bulan Ramadan itu, seperti Pak Ustadz kemarin bilang, para ulama zaman dahulu, imam mazhab itu menghentikan semua kegiatan untuk membaca Al-Quran. Dalam hadis kan, zayyinu buyutakum bitilawatil Quran, hiasi rumah kalian semua dengan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Bisa membaca, bisa mentadaburi, bisa menafsirkan, kalau bisa kita nafsirkan, tafsirkan, ya, dikaji. Dan membaca Al-Quran itu berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sendirian. Itu ada hadisnya juga, ya. Jadi lebih utama kalau berjamaah, baik tadarus di musola, di masjid, di madrasah, di pondok dan sebagainya, karena di situ berkumpul orang-orang yang membaca Al-Quran sehingga malaikat turun di situ, ya. Dalam hadisnya seperti itu dikatakan. Jadi itu perkumpulan yang sangat baik dibandingkan perkumpulan lainnya, perkumpulan orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi bacalah Al-Quran itu karena pada hari kiamat itu dia akan menjadi syafaat atau memberikan syafaat. Syafaat itu apa sih? Syafaat itu pertolongan. Makanya tadi di awal pembukaan ada syafaat dari Rasulullah, ya. Rasulullah itu memberikan syafaat kepada kita supaya kita tidak masuk neraka, supaya dosa-dosa kita diringankan. Nah, Al-Quran juga memberikan syafaat pada hari kiamat, ya, kalau kita sering membacanya. Bahkan diceritakan di alam kubur itu kita kalau sering baca Al-Quran itu ditemenin oleh seseorang, dan dialah itu Al-Quran. Jadi malaikat juga datang, Jibril, malaikat apa namanya itu,
Munkar nakir menghargai itu. Kamu siapa? Saya Al-Quran yang selalu dibaca oleh ini. Jadi ya bagaimana sih kalau kita misalnya diinterogasi oleh polisi tapi kita bawa jenderal ke situ, kan nggak enak ya. Polisi yang dibawanya itu menginterogasinya. Nah ibaratnya seperti itu, bukan kejadiannya seperti itu, ibaratnya seperti itu. Nah itu namanya tamsil. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya ya tadi yang saya sebutkan di awal surat Al-Baqarah. Insyaallah kalau kita sudah memiliki ciri-ciri tersebut, maka kita menjadi orang bertakwa sesuai dengan harapan Allah mewajibkan puasa kita. Ya, Allah mewajibkan puasa kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dan kita harus yakin sebulan ini kita dididik oleh Allah dengan puasa. Apakah yakin kita nanti setelah puasa, setelah bulan Syawal akan menjadi orang bertakwa? Harus yakin ya. Makanya Syawal itu namanya, Syawal itu peningkatan. Ada peningkatan ibadah. Jadi kalau misalnya tadinya baca Qur'annya 1 hari 1 juz, nanti bulan Syawal mah 2 juz 1 hari ya. Itu peningkatan. Atau tidak diukur dengan demikian, yang jelas kita lebih soleh daripada bulan-bulan sebelumnya, karena kita sudah dididik sebulan penuh untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah mudah-mudahan bulan Ramadan ini memberikan pendidikan kepada kita dan berbekas untuk kita semua, sehingga di bulan-bulan berikutnya kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Makanya ada peribahasa ya, lebih baik berusaha menjadi orang baik, atau kita bukan orang terbaik tetapi harus berusaha menjadi lebih baik, begitu. Bukan orang terbaik tetapi tetap berusaha menjadi orang baik. Nah, jadi nanti prinsip itu yang kita laksanakan di bulan Syawal dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pribadi saya sendiri dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.